Dari saat segel menara desolate dibuka, aku perlahan keluar, dan sosok dua wanita yang mempesona langsung tertangkap di mataku. Orang ini pernah dengan kejam menendangku dari altar ketuhanan, dan orang lain menyegelku selama 10.000 tahun, di tengah pasir kuning yang berterbangan di langit. Aku memegang panah kuno dan berjalan melewati mereka, dengan seringai di bibirku. Aku tidak peduli dengan posisi Dewa Agung. Tetapi apakah kalian akan membayar hutang kalian padaku? Karena kalian bersikeras mengatakan bahwa aku adalah leluhur iblis, maka kali ini aku akan melakukannya seperti yang kalian inginkan. Biarkan aku menjadi iblis. Setelah menerobos menjadi Dewa Agung, aku berkultivasi selama 1000 tahun lagi di duniaku sendiri. Segelnya sudah lama tidak berlaku lagi. Kali ini aku meninggalkan menara desolat terlebih awal dan berdiri di luar menara. Dengan sapuan pandangan, aku melihat permaisuri Yauchi dan Dashiji Liu 11 Yu menunggu di sana. Itu adalah mereka berdua. Pernah secara pribadi menghapus kultivasiku, mencabut segalanya dariku terlebih dahulu, dan membuatku menderita 91 hukuman neraka. Kemudian, menyegelku selama 10.000 tahun. Di tengah badai pasir yang tak berujung, aku berjalan dengan santai. Ironi yang tersembunyi di bawah payung merah mereka tidak bisa disembunyikan. Shidi, sudah 10.000 tahun, apakah kamu masih belum menyadari kesalahanmu? Akui bahwa kamu berkolusi dengan ras iblis? Liu 11 Yu berkelebat di depanku, menunjuk ke panah kuno di tanganku. Mogi di tanganmu adalah tulang panah pemakan jiwa yang terkenal. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan ras iblis yang dapat memanggilnya. Kamu masih ingin mengatakan tidak? Aku mencibir dan menatap guruku yang baik, Permaisuri Yauchi. Lalu mengapa guru tidak menjelaskan bagaimana panah kuno ini sampai ke tanganku? Ekspresi Permaisuri Yauchi acuh tak acuh. Menghindari pertanyaanku, kamu pernah pergi ke jurang iblis dan membocorkan konfigurasi kekuatan dewa kepada putra iblis. Bukankah ini cukup untuk menjelaskan masalahnya? Kita telah melihat kebenaran dari cermin retrospeksi Shidi. Selama perang dewa dan iblis, kamu menjadi desertir, mengakibatkan hampir seluruh 50.000 orang yang seharusnya bertemu dengan pasukan dewa tewas. Aku sedikit mengangkat alisku. Kedua orang ini melakukan perjalanan khusus ke dunia fana hanya untuk mencercaku. Benar-benar konyol. Liu 11 Yu, kamu masih bodoh seperti biasanya. Selama ada seseorang yang menangis di depanmu, kamu akan sangat mempercayainya. Aku menatapnya. Dengan ragu-ragu, kata demi kata, musim panas sejati. Aku tidak menyadari bahwa kamu ternyata hanya memiliki penampilan luar. Sungguh lelucon. Selama bertahun-tahun, aku telah salah menilai orang. Liu 11 Yu sangat marah, tetapi dia menenangkan emosinya. Apa yang dikatakan Shidi semuanya benar. Kamu mengkhianati klan dewa. Aku menggelengkan kepala dan menatapnya. Ekspresi wajah yang penuh kebenaran. Adegan dan suara ini dianggap sebagai bukti, aku harus berterima kasih padamu dan guru karena telah memohon untukku. Meskipun setiap katanya menusuk hatiku, karena aku tidak peduli padanya, kata-kata itu secara alami tidak bisa menyakitiku. Lingmo telah berlalu 10.000 tahun, klan iblis bergerak, sekarang kamu telah menembus Dewa Agung. Tentu saja harus kembali untuk membahas duta besar dan menebus kesalahan masa lalu. Aku mencibir. Kapan Kaisar Wanita Yauchi menjadi munafik seperti ini? Di mana guru yang dulu? Aku sudah mengerahkan klan dewa. Meskipun kalian memanggilku klan iblis selama bertahun-tahun, bagaimana bisa menanggung lelucon ini? Namun, apa yang kalian berutang padaku harus dibayar. Daripada mengatakan aku klan iblis, maka seperti yang kalian inginkan. Aku mengingatkan mereka. Aku tidak pernah menghargai posisi Dewa Agung. Aku adalah murid kedua Kaisar Wanita Yauchi. Liu 11 Yu adalah Dashijieku. Adik laki-laki bernama Ning Chuan, kami awalnya tinggal bersama di Istana Wuang di alam dewa, tetapi dalam perang antara dewa dan iblis 1000 tahun yang lalu. Penempatan pasukan klan dewa dibocorkan, menyebabkan banyak dewa jatuh, dan adik laki-laki Ning Chuan menuduh bahwa aku mengkhianati klan dewa dan mengeluarkan cermin retrospeksi sebagai bukti, hanya di dalam cermin retrospeksi. Siluet dan suara percakapanku dengan klan iblis, dewa lain percaya. Hari itu, Liu 11 Yu berkata di depanku, Lingmo, tidak heran kamu menolakku berkali-kali setelah naik. Mengakhiri dengan mengatakan, bukan karena aku tidak cukup mencintaimu, tetapi kamu tidak cukup mencintaiku. Lagi pula, klan iblis dilahirkan dengan hati batu dan tidak akan mencintai orang. Dia yakin aku adalah pengkhianat klan dewa, artefak iblis di tubuhnya. Wan Shizhen Gu sejak itu membiarkanku menjadi tuannya. Pedang kuno ini awalnya diberikan kepadaku olehnya. Namun, di platform pengadilan, Kaisar Wanita Yauchi bertanya kepadaku, mengapa kamu berkolusi dengan klan iblis dan membunuh Shimei King Li, menyebabkan banyak dewa mati di tangan klan iblis. Aku hanya diam di samping, melihat matanya penuh kekecewaan, menyerahkan keputusan. Mengikuti aturan klan dewa, kamu telah dikeluarkan dari daftar abadi dan menerima 81 hukuman petir. Di menara pengasingan selama 10.000 tahun, dia tidak menyebutkan mengapa aku bisa mengendalikan Wan Shizhen Gu, karena artefak iblis terkunci di tubuhnya. Dan ki iblis yang kukuhi berasal darinya. Ketika diikat ke pilar naga tersembunyi,
Tidak ada yang percaya pada semua bantahanku. Tidak ada yang mau membiarkanku menelusuri waktu dan menghakimiku di platform pengadilan. Adik laki-laki menambahkan bahan bakar ke api di samping. Shixiong, akui saja, dan kemudian ungkapkan petunjuk klan iblis, sehingga kamu bisa menderita lebih sedikit. Aku dan Dashi Ji akan memohon untukmu. Dashi Ji paling tidak tahan melihatmu seperti ini. Shixiong, aku akan menunggumu keluar dari menara pengasingan. Meskipun kamu melakukan kesalahan, aku masih orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Liu 11 Yu tidak berani menatapku di samping. Setelah itu, Kaisar Wanita Yaochi melepas tulang abadiku dan secara pribadi mengawasi aku menerima hukuman petir. Hanya menyisakan pedang kuno yang kusembunyikan di lautan batu, membuatku tidak biasa dan mengakhiri teknik petir. Aku sudah sekarat. Biarkan Liu 11 Yu menendangku keluar dari daftar keabadianku, menghilangkan semua kultivasiku. Rasa sakit menyesakkan seluruh istana surga seperti air pasang. Bersamaan dengan napasku yang sekarat, para abdi dalam yang dulu setia padaku, para pengkhianat, tampaknya tidak tega melihatnya lagi. Namun, Ning Chuan telah melakukan sesuatu pada pilar roh tersembunyi sebelum aku dihukum, mencegahku menggunakan kekuatan ilahiku. Aku hanya bisa bertahan. Setelah Yaochi dan Liu 11 Yu berpisah, aku dengan cepat kembali ke istana surga. Lebih cepat dari mereka. Setelah perang 10.000 tahun lalu, hanya langit dan bumi serta Yaochi yang tersisa sebagai dewa tertinggi di sini. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang bisa bertarung sekarang. Tampaknya permaisuri Yaochi dan Liu 11 Yu mencariku dengan malu-malu untuk menghadapi iblis. Membuktikan bahwa istana surga kini kekurangan bakat dan tidak mengalami kemajuan sama sekali. Permaisuri Yaochi menyinggung para utusan besar karena Dewa King Li saat itu, yang menyebabkan hanya sedikit bala bantuan yang datang selama perang. Meskipun istana surga tampak sepi, esensi tetap ada, bidadari kecil. Para bidadari kecil sibuk bolak-balik, berdiskusi dengan penuh semangat. Kudengar segel menara terpencil telah longgar. Aku tidak tahu siapa yang telah melepaskan segelnya. Pasti bukan iblis. Bidadari, bantu aku memanggil Liu 11 Yu. Sengaja menyebarkan beberapa komentar. Ling Mo telah memecahkan segelnya, mengatakan bahwa ada kebenaran tersembunyi tentang perintah para utusan saat itu. Aku menunggu di pengadilan. Disinilah aku pernah dihukum secara tidak adil, dan di mana waktu dapat ditelusuri kembali. Mereka hanya menghukumku berdasarkan cermin retrospeksi saat itu, tetapi tidak mau menelusuri waktu di pengadilan. Betapa konyolnya memilih tempat ini. Aku tidak takut Ling Chuan tidak akan datang. Dia pasti ingin membungkamku. Di depan orang lain, dia berpura-pura lemah, menangis dan berbicara dengan munafik. Benar saja, dalam waktu kurang dari secangkir teh, Ling Chuan datang. Guru, bagaimana saudara muda kedua keluar dari segelnya? Aku mencibir. Benarkah, kata-kata Li Shu dapat dipercaya? Kau bukan guru. Ling Chuan sangat terkejut dan buru-buru mundur. Namun, sudah terlambat. Aku menggunakan tali pengikat abadi padanya. Menambahkan 3 lapisan batasan di atasnya. Aku mengucapkan setiap kata dengan jelas. Sekarang, giliranku untuk menghakimi kalian. Aku ingin melihat bagaimana kau menghindar dan berdalih. Bagaimana kau membuktikan dirimu sendiri. Apa yang kuderita saat itu, aku ingin kau menderita semuanya. Aku berubah kembali ke rupaku semula. Mata ganti mata. Ling Chuan diikat ke pilar air mata. Aku langsung menyegel kekuatan dewanya, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Aku ingin dia sambil menerima hukum petir. Sambil menelusuri masa lalunya, menghakimi dosanya. Tatapan Ling Chuan padaku. Seperti dilumuri racun. Dia sangat marah. Benar saja itu kamu. Tak disangka kau belum mati, bahkan berhasil menembus Dewa Agung. Saat ini, semakin banyak orang berdatangan ke sini. Melihatku mengikat Ling Chuan di tiang petir, mereka langsung mengecamku. Namun, sekarang aku telah menembus Dewa Agung, tidak ada yang berani seperti ribuan tahun lalu. Untuk langsung melemparku dengan bendera abadi. Kakak senior kedua, apa yang ingin kau lakukan padaku? Aku tidak pernah mengecewakanmu. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Mengapa kau mengikatku di tiang petir ini? Ling Chuan mulai berakting ketika melihat orang datang, menutup mata dan menatapku dengan berlinang air mata. 2 mata basahnya terlihat. Tidak berbahaya. Dia melanjutkan, selagi guru tidak ada. Kakak senior, cepat lepaskan aku, agar guru tidak memarahimu ketika kembali. Ada kilatan kelicikan di matanya. Dewa Ling Mo, ini adalah istana surga. Apakah masih ada aturan klan dewa di matamu? Benar saja ada orang bodoh yang dimanfaatkan oleh Ling Chuan, dan mulai mengikuti irama. Ling Mo, apa tujuanmu datang ke sini? Kau menangkap Dewa Ling Chuan, sebelumnya juga berpura-pura menjadi permaisuri Yaochi. Sungguh pemberontakan besar. Cepat lepaskan Dewa Ling Chuan. Kami masih bisa memohon pada permaisuri untukmu. Bahkan jika kau menembus Dewa Agung, kau tetaplah Ling Mo, pengkhianat yang berkolaborasi dengan klan iblis. Kejahatanmu nyata, sangat jahat dan tak terampuni. Hahaha, sungguh menggelikan. Aku, Ling Mo, tidak membutuhkan pengampunan kalian. Karena kalian tidak pantas.
Kau pengkhianat klan dewa, disegel di menara tandus selama 10.000 tahun. Tetap tidak bisa mengubah sifat iblismu. Seharusnya kami langsung membunuhmu saat itu. Aku perlahan mengangkat mata. Dengan ekspresi tenang menoleh ke arah beberapa orang itu. Kalian semua mengatakan aku adalah iblis, maka aku tidak perlu mematuhi aturan klan dewa. Aku menggunakan 80% kekuatanku untuk menamparnya. Dewa itu di depanku sama sekali tidak berdaya. Seketika terlempar jauh ke belakang, memuntahkan darah dan pingsan. Ling Mo, kau. Seseorang di samping tidak senang dengan tindakanku, ingin maju untuk membela diri, tetapi dihentikan oleh dewa di sampingnya. Apakah kalian lupa? Kalian sendiri yang mengatakan aku adalah iblis. Perlukah aku membantu kalian mengingatnya? Oh, tidak. Sebaiknya menggunakan ingatan Dewa Ling Chuan. Aku menunjukkan senyum mengejek. Detik berikutnya, aku menggunakan sihir untuk memanggil guntur surgawi, dan juga menggunakan darah Ling Chuan untuk membuka mesin pengadilan yang menelusuri waktu. Ingatan Ling Chuan ribuan tahun lalu tiba-tiba muncul. Dia benar-benar langsung menghakimi Ling Chuan? Kualifikasi apa yang dimiliki pasukan dewa? Ling Chuan adalah adik seperguruannya, dia sama sekali tidak memikirkan persaudaraan, kakak senior. Bahkan jika kamu disegel selama 10.000 tahun dan menyimpan dendam di hatimu, kakak senior ingin membunuhku, dia tidak bisa melawan. Sangat kesakitan, tetapi masih menampilkan kepolosan dan kesedihan. Tepat saat ini Kaisar Wanita Yao Qi dan Liu 11 Yu akhirnya tiba. Yao Qi memerintahkan dengan suara yang dalam, Ling Mu, lepaskan Ling Chuan. Dia adalah adik seperguruannya, mata 11 Yu acuh tak acuh dengan ejekan, jika kamu tidak melakukan hal-hal itu. Bagaimana mungkin adik laki-laki bisa menunjukkan bukti? Melihat mereka berbicara untuk Ling Chuan bersama-sama, aku seolah-olah mendengar lelucon terbesar di dunia. Dia adalah adik seperguruanku. Kalian bahkan tahu bahwa kita adalah saudara seperguruan, tetapi dengan mata kepala sendiri melihatku dijebak olehnya. Selain itu, kalian semua mengatakan bahwa aku adalah pengkhianat dari ras iblis dan ras dewa sampai tahap ini. Kau masih memberiku tuduhan palsu, tetapi aku tidak membutuhkanmu lagi. Aku menganggapmu 11 Yu sebagai pendamping masa depan. Kaisar Wanita Yao Qi sebagai keberadaan seperti guru dan teman, menganggap Ling Chuan sebagai saudara kandung. Tetapi bagaimana dengan kalian? Darah memercik padaku sampai saat ini. Sayang sekali Kaisar Wanita Yao Qi seperti guru dan teman, benar-benar menerima murid jahat seperti itu. Saat ini yang seharusnya diadili di platform pengadilan adalah Ling Mu. Itu benar. Seharusnya membiarkan semua orang melihat bagaimana pengkhianat tahun itu menipu Kaisar Wanita menjadi muridnya, disertai dengan ejekan yang tak terhitung jumlahnya. Alis 11 Yu menjadi lebih dingin, ekspresi Kaisar Wanita Yao Qi selalu acuh tak acuh, tetapi bagaimana mungkin aku membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Semakin aku melihat mereka seperti ini, semakin bahagia hatiku. Ling Chuan saat ini semakin lemah. Bahkan kata-kata pun tidak bisa diucapkan. Setelah menerobos ke Dewa Agung, aku sengaja melanjutkan berkultivasi di pagoda tandus selama 100 tahun sebelum keluar. Demi saat seperti ini, nasib ada di tangan sendiri. Aku mengungkapkan kebenaran dari semua hal. Yao Qi mengungkapkan pedang Wuang, dia memancarkan hawa dingin di sekujur tubuhnya, terus-menerus memaksaku turun dari platform pengadilan. Aku benci kejahatan seperti musuh. Setiap dinasti ingin nyawanya, aku dan dia bertarung dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Tanpa menunjukkan kartu trufku, aku sudah setara dengannya. Di sana guntur masih terus menyambar Ling Chuan. Selain 11 Yu yang ingin menyelamatkan Ling Chuan siang dan malam, tidak ada yang mau terlibat dalam masalah ini. Lagi pula tidak ada yang tahu siapa yang akan menang antara aku dan Kaisar Wanita Yao Qi. Pahala dan kesalahan, kebenaran akan muncul di platform pengadilan ini hari ini. Kalian semua suka menyebarkan rumor dan bergabung dalam keramaian saat itu. Hari ini tidak ada salahnya menonton keseruan ini. Sambil bertahan melawan Kaisar Wanita Yao Qi, aku juga mendorong kekuatan ilahi dan meninggikan suara. Juga harus mencegah 11 Yu diam-diam melepaskan Ling Chuan, lalu aku melemparkan beberapa artefak abadi dari cincin ruang, menjebak dan menyerang 11 Yu. Artefak abadi itu diberikan kepadaku oleh orang tua di Menara Desolate, di dalam alam penghakiman, adegan Ling Chuan dari Yao Qi. Akibatnya, sebuah pil hendak ditelan, ekspresi Yao Qi menjadi dingin dalam sekejap, kilatan melintas di matanya. Ling Chuan melebarkan matanya dengan putus asa. Menyaksikan ingatan itu terbangun dan terungkap sedikit demi sedikit, dia ingin berteriak. Membuka mulutnya hanya suara serak, dan bahkan lebih tidak berdaya untuk melarikan diri. Kaisar Wanita Yao Qi dulunya adalah guru yang paling kuhormati. Sekarang tampaknya, saya menyandang nama pengkhianat ras iblis, mungkin ada campur tangannya. Kemarahan yang saya tekan di lubuk hati membuat hati saya sakit. Seolah-olah pecahan kaca menusuk dada saya, kesedihan seperti gelombang pasang yang melonjak ke mata saya, menenggelamkan pupil saya dan membuat penglihatan saya kabur. Aku menggigit bibirku erat-erat agar tidak menunjukkan kelemahan. Sekeliling dipenuhi dengan batasan, raja pertama tanpa pil daring, itu adalah pil pertukaran iblis yang dapat membantu ras iblis berubah wujud. Ketika aku masih di dunia fana dan belum naik ke alam dewa, Kaisar Yao Qi turun ke dunia untuk menyelidiki pelonggaran segel jurang iblis.
Terluka oleh serangan balik dari Dewa Iblis dan kekuatan segel, aku membawanya kembali ke sekte ketika aku berlatih di luar, mengosongkan tas penyimpanan untuk membeli pil. Menariknya kembali dari ambang hidup dan mati. Di mana ini? Siapa namamu? Itu adalah kalimat pertama yang dia tanyakan padaku ketika dia bangun. Fitur wajahnya indah seperti dipoles dengan hati-hati, tetapi alis dan matanya dingin dan wajahnya sedingin es. Meskipun lemah, aura pembunuh di matanya membuatku takut. Aku menjawabnya dengan gugup. Namaku Lingmo. Ini adalah sekte Guyuan. Dia tidak mendengar dengan jelas. Melihat sekeliling dengan hati-hati. Lingmo, sekte dunia fana? Aku mengangguk sebagai jawaban. Orang seperti dia yang mengenakan jubah mewah dan cantik seperti diselimuti cahaya bulan di sekujur tubuhnya. Aku tahu identitasnya pasti luar biasa. Baru kemudian aku tahu bahwa dia adalah salah satu dewa terhormat di istana surga, Kaisar Wanita Yao Qi. Pada hari-hari berikutnya, aku menyembuhkannya tanpa pamrih, tetapi aku dirasuki oleh energi iblis di tubuhnya. Hampir dirasuki iblis. Dia berkata kepadaku, energi iblis di tubuhku disegel olehmu. Jangan takut, aku akan mengajarimu cara menyegel energi iblis. Kemudian aku bisa mengendalikan ritual kuno Wan Shizhen. Karena memang ada artefak iblis di tubuhku, Wan Shizhen Gu diberikan kepadaku olehnya, aku tidak tahu bahwa itu adalah artefak iblis. Kaisar Yao Qi pulih di sekte Guyuan selama 2 tahun, dia membimbingku dalam kultivasi, membuat kultivasiku maju pesat, dan tidak lagi menerima tatapan dingin dari para jinius sekte lainnya. Aku juga memiliki kekuatan untuk tidak takut pada iblis dan kultivator iblis ketika berlatih di lingkungan yang keras. Aku sangat berterima kasih padanya atas semua yang telah dia berikan kepadaku untuk membalas budi. Tapi aku tahu dia bukan milik sini. 10 tahun setelah Yao Qi pergi, aku dan para jinius sekte lainnya terpilih. Bergabung dengan Akademi Qi Xiao untuk melanjutkan kultivasi. 1 tahun di dunia fana, 1 hari di alam dewa. Pada tahun itu, Kaisar Wanita Yao Qi turun ke dunia fana untuk mengalami kesengsaraan. Dia menjadi guru saya di Akademi Pohon Qixia. Saya juga bertemu 11 Yu di sini. 11 Yu adalah orang yang sangat lembut, setiap kali saya terluka, dia dengan lembut mengoleskan obat untuk saya. Suaranya juga lembut, selalu ada senyum di sudut mulutnya, memberikan perasaan tenang dan menyenangkan. Saya memohon pada guru untuk menerima 11 Yu sebagai murid. Saya berlatih ilmu pedang di Akademi Pohon Qixia. 11 Yu berlatih jalan cinta. Saya dan Shiji sangat menghormati guru. Akhirnya setelah 30 tahun guru kembali dari kesengsaraan, saya dan 11 Yu sama-sama naik menjadi dewa abadi. Orang yang datang menjemput kami adalah guru kami. Dia berkata, "Yang mulia adalah Kaisar Wanita Yao Qi. Apakah kalian bersedia bergabung dengan Istana Wang yang mulia?" Gelar Kaisar Wanita Yao Qi. Semua orang di 6 alam tahu, kami dengan senang hati setuju. Mulai sekarang 11 Yu kamu akan menjadi murid utamaku. Bertanggung jawab atas urusan Istana Wang, Lingmo adalah Shidi Mu. Jaga dia baik-baik. Penampilannya yang sangat cantik persis sama dengan guru di musim panas. Saya dan Shiji saling memandang dengan bingung. Saya dan 11 Yu mengetahui tentang kesengsaraan guru 100 tahun kemudian dari bintang Jun Siming. Baru saat itulah saya mengerti mengapa kami menjadi murid Kaisar Wanita Yao Qi. Sekarang setelah dipikir-pikir, saya tidak tahu apakah takdir guru murid ini juga direncanakan. Di dalam alam penghakiman, Ling Chuan meminum pil dan berubah menjadi ibuku. Benar saja, tidak ada perbedaan sedikit pun dari tebakan di hati saya. Ling Chuan yang menyamar menjadi saya. Yang mengejutkan saya, orang yang mengaktifkan tirai adalah Yao Qi. Pergilah. Di layar, Yao Qi berkata kepada Ling Chuan, para pejabat. Tiba-tiba terkejut dan tidak yakin, keringat dingin menetes di dahi mereka. Mengapa Dewa Jun Ling Chuan menyamar menjadi ibu Dewa Lingmo? Mengapa ini juga melibatkan Kaisar Wanita Yao Qi? Apakah alam penghakiman rusak? Suara gemerisik di sekitar membuat saya dan Yao Qi juga berhenti. Semua orang melihat ke alam penghakiman. Pada saat ini, Yao Qi tiba-tiba menuju ke alam penghakiman. Dia ingin menghancurkan alam penghakiman. Saya mengorbankan tulang sejati 10.000 dunia untuk menghentikannya. Selama itu adalah hal yang ingin saya lakukan. Kamu tidak bisa menghentikanku, kamu paling mengerti aku, kataku pada Yao Qi. Kemudian meletakkan pedang di antara dia dan alam penghakiman, dia menarik pedangnya. Hanya saja tatapannya padaku membuatku tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Bagaimana mungkin? Ini pasti palsu. Penampilannya yang kacau, dia bergumam, tidak mungkin. Bagaimana bisa Shidi, adik seperguruan, kecil dan Shizun, guru, pasti ada yang salah, pasti ada yang salah. Seharusnya aku, kekecewaanku pada 11 Yu mencapai puncaknya saat ini. Sedikit cinta yang tersisa di hatiku benar-benar lenyap. Laju waktu di alam penghakiman sangat cepat. Setelah Ling Chuan menemaniku ke klan iblis, gambar melambat. Yang memegang cermin retrospeksi adalah kesengsaraan Ling Chuan, Li Shushen. Sosok yang disebut pengkhianat itu juga Ling Chuan. Bagaimana bisa begini? Aku tidak percaya tentara Dewa Ling Chuan adalah orang seperti itu. Pasti ada yang menyamar sebagai tentara Dewa Ling Chuan.
Ini benar-benar jebakan yang menggelikan. Kita telah menyalahkan Dewa Lingmo. Tapi mengapa tentara Dewa Ling Chuan melakukan itu? Pasti ada alasannya. Dia hanya seorang iblis. Dan Dewa Lingmo saat itu bisa mengendalikan cermin segala hal. Semua orang tahu itu. Mungkinkah ini konspirasi klan iblis? Bukankah ini diperintahkan oleh permaisuri Yao Qi? Tidak ada yang berani mempertanyakanmu, menggunakan Li Shu sebagai kambing hitam. Karena Jun kecil abadi berkata, mengapa permaisuri melakukan itu? Ya, mengapa? Aku penuh keraguan. 11 Yu juga lemas dan mundur, dan menarik kembali kaki yang semula menginjak altar penghakiman. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Shidi kecil? Dan Shizun, bagaimana mungkin menjebak Shidi? Ini pasti palsu. Aku tidak percaya. 11 Yu menundukkan kepalanya, suaranya teredam. Aku mengabaikan gumaman 11 Yu. Berdiri di altar penghakiman, menghalangi siapapun yang ingin menyelamatkan Ling Chuan. Melihat Ling Chuan akan disambar petir. Jiwa dan raganya akan segera hancur. Hatiku sangat gembira. Tapi aku tidak ingin membiarkannya mati semurah itu. Lebih dari 12.000 tahun yang lalu, Shizun membawa kembali seekor kucing kecil dari suatu tempat, mengatakan bahwa dia adalah Shidi kecil kita. Aku tidak memiliki keluarga sejak kecil, jadi aku sangat baik kepada Shidi kecil ini. Tidak peduli makanan enak atau permainan yang menyenangkan. Aku akan berbagi dengannya. Dia diam-diam turun ke dunia fana dan ketahuan oleh Shizun, dan aku selalu yang menanggung kesalahannya. Bahkan bagaimana aku bertemu dengan Shizun, bagaimana Shiji dan aku bertunangan, aku semua memberitahunya. Tapi kemudian, Ling Chuan selalu menempel pada Shizun, merebutku dan 11 Yu. Shizun tahu bahwa waktuku semakin sedikit. Ada juga jarak antara aku dan 11 Yu. 11 Yu yang dulu hanya memberiku barang, sekarang juga memberi Ling Chuan barang. Kemudian dia tidak lagi memberiku bunga, membuatkanku makanan enak, tidak lagi melukisku, dan menggunakan busur Hao Yu-nya di depanku. Dia bilang dia mencintaiku, tetapi ketidakmampuanku membalas cintanya membuatnya sangat lelah. Liu 11 Yu tidak percaya bahwa aku sudah mencintainya saat berada di alam biru. Aku bahkan tidak tahu dari mana dia mendapatkan ramuan itu. Dia ingin membuatku benar-benar jatuh cinta padanya dengan ramuan itu, tapi setelah aku dibawa ke tempat itu, orang pertama yang kulihat saat membuka mata adalah Shizun. Saat itu, 11 Yu sedang menemani Ling Chuan menangkap binatang iblis yang merupakan inkarnasi dari anjing jahat. Sekarang aku tidak perlu berpikir panjang untuk tahu bahwa lembah Qinghua itu mungkin diberikan oleh Ling Chuan kepada 11 Yu. Setelah aku dibawa ke lembah itu, Ling Chuan mencari alasan untuk memanggil 11 Yu pergi. Aku tidak bisa mencintai wajah Yao Znu di itu. Setiap bulan aku menderita sakit hati. Bagaimanapun, Yao Zi adalah Shizun yang kuhormati, guru dan teman. Setelah Shizun tahu tentang lembah Qinghua, dia sengaja menjauhiku. Dia berkata, jika kamu tidak melihat Shimo Mu, maka kamu tidak akan terlalu sakit. Penjauhan ini benar-benar mempererat hubungan guru murid antara dirinya dan Ling Chuan. Sementara aku merasa seperti dilupakan oleh Shizun. Kemudian dia muncul kembali. Nadanya acuh tak acuh, suaranya sedikit dingin. Ling Mu, sebagai guru, aku akan menemukan cara untuk menghilangkan racun tulang untukmu. Namun, 200 tahun telah berlalu. Aku belum mendapatkan hasilnya. Dia menganggapku sebagai murid, dan mustahil untuk menerima cinta terlarang yang tidak bermoral. 11 Yu sangat menyalahkan dirinya sendiri saat itu. Dia berkata, Ling Mu, adalah kesalahanku karena tidak ada di sisimu. Shizun sudah menghukumku untuk bermeditasi selama 100 tahun di Gua Es. Karena prasangka dunia, aku melakukan ini karena aku terlalu mencintaimu. Aku takut kehilanganmu, jadi aku mengambil tindakan ini. Maukah kamu memaafkanku? Saat itu aku memaafkannya. Sejak pandangan pertama saat racun lembah ditanamkan padaku, saat melihat Shizun, aku tidak menyukainya karena pengaruh racun tulang. Pengampunan menjadi mudah. Setelah 11 Yu dihukum keluar. Orang pertama yang dia cari bukanlah aku, tetapi pergi ke tempat Ling Chuan. Dia berkata, ketika aku dihukum, hanya adik kecil yang datang menemuiku. Murid itu mengatakan bahwa aku tidak mengunjunginya. Aku merasa 11 Yu juga secara bertahap tidak menyukaiku. Dia dibawa pergi oleh Ling Chuan. Namun, bukankah semua ini adalah kesalahannya? Menanamkan racun lembah kepadaku, menyebabkan aku menyukai wajah Shizun. Namun, aku tidak bisa mencintainya dan setiap bulan menderita sakit hati. Bagaimana aku bisa mengunjunginya? Penderitaan yang mereka berdua berikan kepadaku membuatku merasa dendam dan menumbuhkan iblis hati. Aku ingin mereka membayarnya satu persatu. Orang yang membunuh King Li adalah Ling Chuan dan Yao Qi. Orang yang membunuh 50.000 tentara dewa yang menyambutku dan dewa yang tak terhitung jumlahnya adalah Yao Qi. Tetapi orang yang merobek lubang itu adalah 11 Yu. Tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa lolos. Baru hari ini aku curiga bahwa saat itu Yao Qi menaruh obat tidur di anggurku dan membuatku pingsan, menyebabkan aku tidak bisa berpartisipasi dalam perang dewa dan iblis, dan terkunci di Gua Es selama lebih dari 2 bulan. Aku menanggung fitnah selama 10.000 tahun untuk mereka. Sekarang giliran mereka merasakan penderitaan ini.
Saat itu, 11 Yu menekan emosi yang bergejolak di hatinya. Memohon maafku, Shidi. Maafkan aku salah paham padamu. Seharusnya aku tidak mempercayai kata-kata Ling Chuan. Kata-katanya terdengar tulus, hampir berlutut dan bersujud padaku. Aku menarik kembali kekuatan gunturku. Melemparkan Ling Chuan ke mimbar penghakiman. Lalu, 11 Yu, apakah kau ingin aku memberikanmu kesempatan untuk menebus dosamu padaku? Tapi aku belum tentu akan memaafkan. Aku memang tidak berniat memaafkan siapapun. Jika mereka saling mencintai sekarang, hukuman terbaik adalah dengan melenyapkan kultivasi Ling Chuan di tangan 11 Yu. 11 Yu terkejut mendengar itu, lalu menjawab tanpa ragu. Shidi, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Hanya mohon jangan mengabaikanku, jangan memutuskan hubungan denganku. Baiklah, matanya hampir memohon, suaranya bergetar. Sungguh sulit untuk ditolak, tapi itu tidak bisa menyentuhku. Aku ingin kau perlahan menguliti tulang-tulangnya, melenyapkan kultivasinya, setuju atau tidak, tanyaku dengan malas. Tidak menanggapi permintaannya. Meskipun Ling Chuan memiliki inti iblis, dia telah mengembangkan tulang abadi. Aku hanya ingin dia merasakan sakit yang sama seperti yang kurasakan dulu. Baik, suara 11 Yu sedikit bergetar. Dia berjalan ke hadapan Ling Chuan. Menguliti tulang abadi, melenyapkan kultivasi. Ini membuatnya memikirkan bagaimana mereka memperlakukanku 10.000 tahun yang lalu. Tangan 11 Yu yang terulur sedikit bergetar. Dia menutup matanya, perlahan menggunakan sihir untuk mengeluarkan tulang abadi Ling Chuan. Jangan, mohon padamu, Dashi Jie. Jangan. Wajah Ling Chuan berkerut, berjuang dan meratap kesakitan. Shizun, aku sangat kesakitan, mohon hentikan mereka. Dulu Dewa Ling mau dikuliti tulang abadinya dan dilenyapkan kultivasinya. Sekarang semua ini adalah akibat dari perbuatan Dewa Ling Chuan sendiri. Apakah Dewa 11 Yu tidak bersalah? Dia yang melaporkan tunangannya sendiri berkolaborasi dengan klan iblis kepada langit dan bumi. Benar, secara pribadi melaporkan tunangan sekaligus Shidinya sendiri. Haruskah kita mengatakan dia tidak berperasaan dan tidak memihak? Atau haruskah kita mengatakan dia bodoh seperti lembu, hidup selama 2000 tahun, dan belum berjuang sedikit pun untuk naik menjadi dewa? Menurutku, membiarkan Ling Chuan membayar 100 kali lipat pun tidak cukup. Seharusnya mereka berdua dilemparkan ke dalam menara terpencil dan disegel selama 10.000 tahun. Tulang abadi Ling Chuan ada di tangan 11 Yu. Tulang segar berkilau dan mempesona, jelas dibuat sendiri, membuat orang yang tidak memiliki tulang segar merasa iri. Aku sedikit menggunakan sihir dan menggenggam tulang segar Ling Chuan di tanganku, lalu menyuntikkan kekuatan dewa ke dalam tulang segar itu. Jangan, Shi Xiong, aku mohon padamu, aku tidak akan merebut Dashi Jie darimu. Juga tidak akan sengaja mengganggunya, hanya mohon kau lepaskan aku. Ling Chuan menggelengkan kepalanya. Perlahan merangkak ke kakiku, berbaring di tanah menarik-narik ujung rokku, mengemis dengan menjilat, Dewa Ling Mo. Kau terlalu kejam. Seorang bidadari di samping mulai bertindak sebagai ibu yang suci. Memang benar. Dulu, Dewa Jun 11 Yu memang menghilangkan tulang segarmu, tetapi membawanya kembali ke Istana Wuang. Jika kau ingin, kau bisa mengambilnya kapan saja. Shiji, jika kau benar-benar membenci, kau bisa menggali milik 11 Yu. Dialah yang menghilangkan tulang segarmu. Ling Chuan juga semakin tidak masuk akal. Dewa Jun Ling Chuan hanyalah transformasi dari seni pemisahan. Dengan susah payah mendapatkan tulang segar, betapa berharganya tulang segar itu, Dewa Ling mau melakukan ini. Tak terhindarkan kehilangan gaya dan kemurahan hati klan dewa. Bertepuk tangan, aku harus untuk ini. Orang-orang yang tidak ada kerjaan dan merasa bosan, mereka berdiri di titik tertinggi moral, benar-benar menampilkan ketidakbermaluan secara ekstrim. Saat ini, Ling Chuan menatap tanganku dengan saksama, dan aku hanya sedikit mengangkat mataku padanya. Di bawah tatapannya aku menghancurkan. Tulang yang sangat berharga ini, mengubahnya menjadi abu, angin sepau-sepau bertiup. Tidak tersisa sedikit pun. Tidak, Shi Xiong, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Ling Chuan berteriak sambil menangis, air mata dan ingus mengalir, suaranya memilukan. Adalah adegan yang ingin kulihat, adegan di dalam pengadilan penghakiman dengan cepat berlalu, dengan cepat beralih menjadi Permaisuri Yao Qi mengenakan topeng. Dan semua prajurit dewa yang berkoordinasi denganku terbunuh, dia sengaja meninggalkan satu orang. Menunggu Ling Chuan datang untuk menyelamatkan, cepat laporkan pada langit dan bumi, masalah ini bukan lagi sekadar Dewa Ling mau membalas dendam, menyangkut keselamatan klan dewa, seseorang dengan tergesa-gesa meninggalkan pengadilan penghakiman. Bagaimana mungkin Permaisuri Yao Qi? Mungkinkah dia adalah ras iblis? Mungkinkah Permaisuri Yao Qi adalah orang jahat itu? Ya Tuhan, aku tidak berani membayangkan Permaisuri merencanakan segalanya. Menyebabkan perang antara dewa dan iblis, klan dewa menderita kerugian besar. Saat ini, aku difitnah berkolaborasi dengan ras iblis, menyebabkan kematian banyak nyawa klan dewa, sudah dekat. Dan tokoh sentral dari kejadian itu,
Saat ini berdiri tidak jauh tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yao Qi menundukkan matanya. Menutupi emosi di dasar matanya, kedua tangannya mengepal erat, seolah menekan sesuatu. Masih ingat, 20.000 tahun lalu, saat aku dan 11 Yu pertama kali tinggal di Istana Wuang, banyak orang yang iri. Sebagai murid dari Yao Qi Udi, sangat dihormati, dia tahu kita berlatih. Dia berkata bahwa keahlian pedangku sangat tinggi. Suatu kali, di mata dingin dan acuh tak acuh Tai Guanping, akhirnya muncul sedikit kelembutan. Dia berkata dengan lembut, Ling Mo, keahlian pedangmu tak tertandingi di seluruh istana Shangtian. Bahkan jika itu hanya uji coba, dia harus menggunakan 70% kekuatannya untuk menerima pedang terkuatmu. Keahlian pedangku lembab dan hangus, tidak bisa melampaui Shizun. Aku. Sambil menarik lengannya, aku menyeretnya ke bawah pohon untuk minum teh dan bermalas-malasan. Aku selalu ingat pertama kali dia muncul di hadapanku. Mengenakan pakaian putih bersih seumur hidup, anggun seperti dewa abadi. Keahlian pedangmu luar biasa, kamu tidak perlu merendah. Pemahamanmu lebih baik daripada Shi GMU. Bahkan aku. Hanya saja sayang, saat bereinkarnasi, tulang abadi Emi rusak dan tidak cocok untuk berlatih pedang. Sekarang setelah terbang dan tulang abadi sepenuhnya terisi, ditambah dengan pemahaman, jadi sekarang kemajuanmu lebih cepat dari Shi GMU. Dia selalu memberikan kesan dingin dan menyendiri saat berbicara. Ini adalah satu-satunya waktu dia berbicara dengan lembut kepadaku. Setelah itu, aku berlatih kurang dari 700 tahun dan akan segera dipromosikan menjadi Shangshen. Dia telah membimbingku dengan sangat baik. Aku adalah muridnya yang paling luar biasa, dan juga yang termuda di Istana Shangtian, satu-satunya yang diharapkan untuk dipromosikan menjadi Shangshen. Kami adalah pasangan guru murid yang membuat iri di Istana Shangtian. Perasaanku dan 11 Yu. Aku percaya bahwa setelah bertahun-tahun dibimbing, aku telah membuat kemajuan yang lebih besar. Aku terlalu tersentuh oleh kelembutan dan ketulusannya. Kemudian, aku biasanya tidak banyak bicara dan dengan halus mengungkapkan kekagumanku padanya berkali-kali. 11 Yu pada dasarnya tidak suka banyak bicara. Dalam banyak hal, dia selalu membantu siapapun yang membutuhkan. Ini adalah jalan persahabatannya, cinta tanpa batas. Namun, ketika aku membutuhkan kepercayaan, dia tanpa ampun meninggalkanku. Dia tidak tahan dengan rengekan Ning Chuan. Sekarang aku pikirkan, dia tidak terlalu menyukaiku saat itu. Aku tidak merasa menyesal kehilangan mereka. Ini juga kebenaran yang aku pahami di Pagoda Tandus. Setelah disegel di Pagoda Tandus, aku tidak pernah menyentuh pedang lagi. Aku tidak terlalu mempedulikan masalah Yao Qi ini. Dengan pemahamanku tentang dia tidak akan mengungkapkan kartu trufnya demi Ning Chuan. Itulah mengapa dia bisa bermain imbang denganku, yang telah menembus Shangshen selama 100 tahun. Hanya saja aku tidak mengerti alasan dia membawa Ning Chuan kembali ke Istana Wuang, dan apakah dia benar-benar dirasuki iblis. Dua garis cahaya melintas di langit. Tian Di dan Zhan Shen berdiri di bawah pengadilan penghakiman. Sebenarnya, mereka berdua sudah lama merasakan bahwa pengadilan penghakiman telah terjadi penghakiman dan pelanggaran hukum. Hanya tidak tahu kapan tepatnya itu terjadi. Setelah seseorang melaporkan, mereka baru bergegas datang. Dewa Ling Mo, aku sudah tahu sedikit tentang masalah ini, aku akan memberimu keadilan. Tapi sekarang Ning Chuan sudah menerima hukuman yang pantas, biarkan dia hidup. Langit dan bumi perlahan berfirman. Mempertahankan kata-kata ancamannya, cahaya di atas kepalanya berputar, hatiku hancur, aku mencibir. Aku sama sekali tidak takut padanya. Ning Chuan harus dihukum sesuai dengan hukum klan dewa, bukan diringankan hanya karena dia murid kecil seseorang. Juga, mengapa langit dan bumi tidak membicarakan hal-hal yang dilakukan oleh Kaisar Wanita Yao Qi? Karena dia adalah dewa, karena klan iblis akan datang. Tidak bisa berselisih, ingin menggunakan kartu emosional agar dia tetap di dunia dewa, atau sudah takdirku difitnah dan disegel selama 10.000 tahun. 10.000 tahun di Menara Tandus itu, aku menjadi objek tempat bersemayam segala macam orang jahat. Kultivasiku hilang sama sekali. Tidak ada kekuatan untuk melawan. Setiap hari menderita penghinaan dan luka parah. Juga, tidak bisa mati karena perbaikan di lembah harta karun abadi. Setiap bulan harus menanggung lembah cinta bunga, yang membawaku sakit hati. Setelah dipukuli berkali-kali, sakitnya sudah terbiasa. Aku baru bisa bertahan dengan susah payah. Sulit untuk merasakan berlalunya waktu di Menara Tandus. Tidak tahu berapa tahun telah berlalu, lembah cinta bunga semakin sakit dari hari ke hari. Melihatku seperti ini dan belum mati. Seseorang di Menara Tandus mengagumi ketegasan dan penolakanku untuk menyerah pada penghinaan. Mulai mengajariku untuk berkultivasi teknik kuno. Membentuk kembali tulang abadiku untukku. Aku menggenggam lembah harta karun abadi. Setiap hari bertarung dengan bulu iblis, dewa, dan abadi. Hidup lebih buruk daripada mati tapi aku berhasil melewatinya. Apa yang aku alami di Menara Tandus? Bagaimana mereka menghukum dalam kejahatan? Ling Mo, jangan emosi. Kami akan mencoba mencari tahu seluk-beluk masalah ini. Dewa Perang menghiburku, senyumnya sehangat angin sepau-sepau. Munafik.
Aku hanya memiliki dua kata ini untuknya. Bahkan Dewa Perang pun tidak berani melakukan keadilan. Hanya itu yang bisa dilakukan. Mengapa Dewa Perang tidak tampil untuk menegakkan keadilan seperti ini 10.000 tahun yang lalu? Aku tidak layak agar kalian mencari tahu seluk-beluk masalah ini. Aku mengucapkan kata keadilan dengan sangat berat. Dewa Perang kehilangan kata-kata sejenak. Aku menginjak kepala Ling Chuan dengan keras, dari telinga meluncur ke pipi lalu ke leher, saat akan mengerahkan kekuatan. Ada lagi orang yang tidak tahu malu yang keluar untuk memohon padanya. Dewa Ling Mo, karena tulang abadi Dewa Ling Chuan sudah dihancurkan olehmu dan balas dendam sudah terbalaskan. Mengapa harus membunuhnya? Kalian sudah impas. Bahkan jika Ling Chuan adalah pengkhianat yang benar-benar berkolusi dengan klan iblis, tetapi seharusnya tidak kamu yang menghakiminya. Seharusnya Dewa Ling Mo. Meskipun orang membuktikan bahwa dia tidak berkolusi dengan klan iblis, tetapi dia bisa memicu esensi sejati abadi, fakta bahwa dia memiliki garis keturunan klan iblis tidak bisa diubah. Benarkah? Tapi aku tidak peduli dengan apa yang kalian katakan, satu-satunya yang tidak kupedulikan. Jika orang tidak tahu malu, mereka tak terkalahkan di dunia. Tapi, aku juga tidak berniat membunuhnya sekarang. Aku menyimpan nyawanya karena masih ada gunanya. Aku menendang Ling Chuan dan menendangnya kembali ke dekat pilar guntur bayangan. Aku melotot pada 11 Yuye, dia langsung mengerti dan mengikat Ling Chuan kembali ke pilar guntur bayangan. Aku terus memanggil petir untuk menyambarnya, tetapi aku juga menambahkan lapisan perisai untuk melindunginya, sehingga jiwanya aman. Dewa Ling Mo, jangan berlebihan, Dewa Ling Chuan sudah tahu kesalahannya. Lagi pula, dia sudah menerima lebih dari 40 sambaran petir, apalagi yang kau inginkan? Aku mencibir. Duduk kembali dengan tenang di kursi, menyatukan kedua tangan, dan dengan tenang bernapas. 91 petir, ini baru setengahnya. Ada apa? Apakah kau ingin aku mencari dari ingatan Dewa Ling Chuan, agar semua orang melihat seperti apa hukuman bagi pengkhianat seperti diriku menurut aturan klan dewa saat itu? Ling Mo, sudah cukupkah kau membuat keributan? Mata Yao Qi dalam, bibirnya mengerucut dingin. Aku membanting cangkir teh di atas meja, secercah kekejaman melintas di mataku, dan aku berteriak dengan marah. Kau pikir aku membuat keributan? Tentu saja belum cukup. Apa yang telah kuderita, tidak sebanding dengan ini. Yao Qi, ada beberapa hal yang tidak menjadi urusanmu sekarang. Mari kita bicarakan urusanmu. Dewa Perang berjalan ke sisi permaisuri Yao Qi, sementara Tian berdiri di sisi lain, keduanya mengepung permaisuri Yao Qi. Aku melihat mereka membawa permaisuri Yao Qi ke samping, menjauh dari platform pengkhianatan dewa, dan aku sadar kembali. Aku menemukan bahwa 11 Yu sedang menatapku dengan penuh harap. Shidi, bagaimana kalau kau melepaskannya? 11 Yu berkata dengan tubuh yang tegang, setelah berbicara tubuhnya tiba-tiba bergetar, aku menunduk untuk mengatur napasku. Aku tertawa pelan dan menjawabnya. 11 Yu, mengapa aku tidak pernah mendengar kau memohon untukku saat itu? Ekspresi panik langsung muncul di mata 11 Yu, dan dia membuka mulutnya dengan sedikit gugup. Shidi, maafkan aku. Kau bisa melampiaskan semuanya padaku. 11 Yu, kemarilah, sekarang saatnya untuk menyelesaikan hutang di antara kita. Aku mengangkat daguku dan bertanya dengan suara yang dalam, dia tampak sangat tenang saat berjalan ke arahku. Wajahnya yang cantik langsung kehilangan warna, pucat dan jelek, ini adalah penampilan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Karena kau sangat suka membela Ling Chuan, maka terimalah hukuman bersamanya, kalian berdua terlihat sekarang sangat mirip pasangan kekasih yang mesra, kecuali wanita hamil yang tampak tidak sabar. Aku sangat marah sekarang. Aku perlu memberimu hukuman terlebih dahulu. Aku akan memberimu penderitaan yang tak berujung. Meridian hancur berkeping-keping. Jika berani melawan lagi, dia berdiri tidak jauh dari sana. Aku melihat 78 paku penghancur tulang. Setiap paku tertancap di persendiannya, suara meridian dan tulang yang hancur berkeping-keping. Itu membuatku senang, ternyata aku hampir menjadi iblis. 11 Yu kesakitan hingga dahinya berkeringat, seluruh tubuhnya kejang-kejang. Namun dia tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun, mempertahankan citranya yang lembut seperti biasanya. Segera, seluruh pakaiannya dipenuhi darah segar, merah menyilaukan. Dia perlahan berlutut, hingga tidak bisa bangun sama sekali. Siapa yang bisa menyangka Dewa 11 Yu yang dulu cerah dan lapang akan berakhir seperti ini di tanganku karena iblis Li Ju, Ning Chuan. Setelah itu, aku melemparkan 11 Yu ke samping pilar, bersebelahan dengan Ning Chuan. Dewa Ling mau benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Kakak senior dan adik junior pun tidak dilepaskan. Apa kau masih tidak bisa melihat situasinya? Yang salah jelas-jelas adalah Maharani Yao Qi, Dewa 11 Yu dan Ning Chuan. Dewa Ling mau selalu menjadi korban. Kalau begitu, dia bertindak terlalu kejam. Takut, aku menampar wajah abadi yang mengatakan. Aku sangat kejam dari jarak jauh. Dia melotot dengan ganas, sepertinya tidak menyangka aku akan bertindak saat ini. Kenapa? Tidak terima? Aku memang senang menjadi kejam. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Mataku menjadi dingin, aku merasa jijik terhadap kelompok dewa yang menganggap diri mereka tinggi.
Aku juga akan melemparkan ibu kota senjata mereka ke menara terbengkalai. Seperti yang kualami dulu. Gedebuk, 90 hukuman petir belum selesai. Langit dan Dewa Perang, bersama dengan Maharani Yauchi mulai berkelahi. Yauchi saat ini memancarkan energi iblis di sekujur tubuhnya. Seolah-olah dikendalikan oleh iblis, lalu di bawah awan hitam, Yauchi mengubah penampilannya. Dewa Iblis, apakah kau Dewa Iblis? Kenapa kau berubah menjadi dewa yang pernah melihat rupa Dewa Iblis? Menunjuk ke arah wanita jahat yang mengenakan pakaian hitam. Orang-orang langsung panik mendengar ini, beberapa melarikan diri secara diam-diam, beberapa bersiap untuk membentuk formasi. Bahkan aku pun terkejut dengan pemandangan ini, apakah Maharani Yauchi sebenarnya disamarkan oleh Dewa Iblis? Kalau begitu, aku lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yang kuselamatkan di dunia fana, apakah Maharani Yauchi, atau keluar dari jurang iblis? Siluman iblis yang berubah rupa, aku tidak menyangka bahwa sebelum aku dan surga benar-benar tidak cocok, kau sudah mengungkap identitasmu seperti burung yang ketakutan. Iblis benar-benar tidak sederhana. Apa yang kau inginkan dengan bersembunyi di alam dewaku? Alis Dewa Perang sedikit berkerut, sedikit serius. Iblis memang tidak mau mengingat, hanya menatapku dengan dingin, dan berkata dengan dendam, Ling Mu. Aku memberimu 10.000 tahun untuk bangun, kau membuatku sedikit kecewa. Aku. Apakah iblis menyalahkanku? Apa maksudnya memberiku waktu untuk bangun? Kenapa aku mengecewakan iblis? Begitu cepat menerima aku sebagai anggota baru klan iblis? Ayo, aku akan membantumu melemparkan Ning Chuan dan 11 Yu ke dalam menara terpencil. Iblis melirikku, sama sekali tidak menganggap serius Dewa Perang dan Surga. Dia melambaikan tangannya dengan santai. Seluruh formasi platform persidangan hancur. Aku, 11 Yu, dan Ning Chuan dibawa pergi oleh iblis bersama-sama. Surga dan Dewa Perang tidak menghentikan. Tampaknya juga tidak dapat dihentikan. Tetapi kata iblis, membuat mereka bahkan tidak berani bertindak gegabah. Tiba di sekitar menara terpencil, guntur yang memenuhi langit mengamuk, menyebabkan 11 Yu dan Ning Chuan mengeluarkan ratapan kesakitan. Keduanya hanya memiliki satu napas yang tersisa saat ini, berteriak, kakak senior, mohon, lepaskan aku. Aku tidak ingin disegel. Mohon, Ning Chuan memohon padaku dengan getir di tanah. Sudah menjadi orang yang tidak berguna, dan 11 Yu, orang jahat. Betapa aku menyukai 11 Yu dulu, sekarang aku sangat membencinya. Aku menggunakan sihir untuk menyegel Ning Chuan dan 11 Yu di dalam menara terpencil. Energi iblis hitam melilit seluruh menara terpencil, kehidupan mereka di masa depan akan menjadi siksaan tanpa akhir. Orang-orang tua di dalamnya sudah lama menyetujuiku, tetapi iblis turun ke tempat ini. Racun iblis di dalam menara terpencil bergolak, segel itu samar-samar tidak stabil. Terima kasih karena telah membawaku pergi dari alam dewa. Tapi aku masih harus bertanya padamu, apakah kau atau Yauchi yang menjebakku 10.000 tahun yang lalu? Aku ragu-ragu. Tidak dapat memahami perilaku iblis, dia pura-pura tidak mendengar, tetapi kemudian perlahan mengangkat tangannya. Memperkuat segel menara terpencil, iblis memperkuat segel menara terpencil, mengapa dia membantuku? Mungkinkah aku dan dia memiliki hubungan? Kau sedang berpikir saat ini, hubungan apa yang kita miliki, bukan? Iblis menunduk, melirikku dengan samar, jubah hitam lebar itu berdiri tegak, suaranya jernih. Aku mundur 2 langkah, menjauhkan diri darinya, klan iblis sejak lahir. Selalu berkumpul di jurang iblis, di mana gelap dan dingin, tetapi jurang iblis kecil tidak dapat menampung iblis baru yang terus muncul. Jadi sering ada klan iblis, keluar dari jurang iblis, mencari tempat tinggal baru. Mereka mendirikan sekte iblis di 5 alam lainnya, membantai manusia fana dan pembudidaya tingkat rendah, menyebabkan kekacauan di mana-mana. Dibasmi oleh sekte abadi dan alam dewa atas nama pelatihan dan para iblis, 10.000 tahun lalu. Untuk mendapatkan lebih banyak ruang hidup, suku iblis menuntut untuk menduduki seluruh gunung Bitao, yang berpusat di sekitar keluhan iblis. Para dewa berada, iblis meluncurkan perang melawan para dewa, dan para dewa membayar harga yang sangat mahal. Akhirnya menyegel iblis di tanah tandus Moyuan. Itu adalah perang dewa dan iblis pertama. 20.000 tahun yang lalu, Kaisar wanita Yauchi turun ke dunia fana untuk menyelidiki segel Moyuan. Mungkin iblis melarikan diri saat itu. Perang 10.000 tahun lalu adalah perang dewa dan iblis kedua dan tidak dipimpin oleh iblis. Dan aku, lahir di dunia fana, bagaimana aku bisa terlibat dengan iblis? Tidak lebih dari menyelamatkan nyawa Kaisar wanita Yauchi, aku adalah dermawanmu. Aku adalah dermawanmu. Iblis mengangkat matanya dan melihat dengan tatapan seolah sedang melihat orang idiot. Mungkinkah ini karena kamu menyukaiku? Tapi racun cinta di lembah cintaku tidak pernah bisa disembuhkan, dan aku selalu mendambakan wajah Yauchi namun tak bisa memilikinya. Mendengar ini, wajah iblis menjadi lebih dingin. Aku bukan Yauchi. Hanya seutas jiwa ilahi yang memasuki lembah Wan Shizhen pada 20.000 tahun yang lalu. Selama periode ini, kau datang 2 kali. Sekali ketika Yauchi mengajarimu untuk menyegel senjata sihir pengalaman, dan sekali hari ini setelah kau menggunakan lembah Wan Shizhen.
Aku mengumpulkan kekuatan yang cukup, dan ketika menyerang para dewa, aku mengendalikannya. Suara rendah iblis terdengar. Tapi dengan tenang tanpa emosi, seutas jiwa ilahi sangat kuat. Aku sangat terkejut. Aku, jadi tubuh aslimu masih di Moyuan. Seutas jiwa ilahi ini selalu berada di lembah Wan Shizenku. Kalau begitu, ketika racun buku kambuh, bukankah kau juga tahu? Hai. Aku selalu tertidur dan tidak tahu. Iblis terkekeh. Dengan ekspresi tenang dan alami, kau ingin memecahkan racun cinta. Eidher Yauchi jatuh cinta padamu. Atau bunuh dia. Ini adalah pertama kalinya dia tersenyum padaku setelah menunjukkan wujud aslinya. Tapi itu sangat tidak pantas, jadi hal-hal yang menjebakku 1000 tahun yang lalu bukanlah perbuatanmu. Lalu apa tujuan Yauchi melakukan ini? Aku bertanya lagi, tentu saja. Aku tidak suka melakukan hal semacam itu. Iblis menarik senyumnya, matanya tenang dan acuh tak acuh. Adapun Yauchi menjebakmu, lebih baik kau bertanya langsung padanya. Iblis memasuki Wan Shizenku. Menyerahkan kendali tubuh pada Yauchi. Sebenarnya setiap kali melihat Yauchi, karena pengaruh lembah Qinghua, aku ingin sekali berlari mendekatinya dan bermesraan dengannya, tapi aku selalu menekannya dengan sihir. Saat itu, dia adalah guruku yang terhormat, aku muridnya yang paling disayang. Aku benar-benar menyukai 11 Yu. Tidak mungkin dengan Yauchi, tapi aku menganggapnya sebagai orang terdekatku. Yauchi sadar kembali. Melihat sekeliling, pedang tidak terhubung dengan napasnya. Perlahan berkata, Lingmo, izinkan aku menceritakan sebuah kisah. Dahulu kala, ada seorang gadis iblis yang baik hati. Dia membuka klinik di dunia fana, menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Secara kebetulan, dia bertemu seorang pemuda dewa yang turun ke dunia untuk mengalami kesengsaraan. Mereka dengan cepat jatuh cinta. Kemudian, pemuda itu kembali setelah menyelesaikan kesengsaraan. Gadis iblis itu melahirkan anak pemuda itu. Dia membawa anak itu ke wilayah dewa. Pemuda itu tidak hanya tidak mengakuinya. Dia juga merencanakan untuk membunuh gadis itu. Anak itu dibuang ke dunia fana dan diadopsi. Setelah dewasa, anak itu berusaha keras untuk berkultivasi dan naik ke langit. Menjadi maharani yang dihormati semua orang. Tetapi setelah mengetahui latar belakangnya dari iblis, dia mulai membenci dewa. Terutama putri orang itu, Dewi Qingli. Dia mencari kesempatan untuk membalas dendam. Merancang agar dewa menderita kerugian besar, Qingli meninggal. Mendengar ini, ekspresiku menjadi serius. Jadi, apa arti jebakan dan hukumanmu padaku? Kau bisa melakukan semua ini secara diam-diam, tetapi kau bersikeras membuat Ling Chuan salah paham padaku. Mengapa semua ini? Sejak kecil aku tidak punya orang tua. Sekte yang mengadopsiku. Saat itu hatiku mati dan aku polos. Tanpa beban, aku hanya ingin berkultivasi dan hidup abadi. Di tengah jalan, dia terluka dan aku menyelamatkannya. Di Akademi Qi Xiao, dia menjadi guruku. Setelah aku naik ke langit, aku memasuki istana uangnya. Dia memberiku 3 permen tetapi menamparku beberapa kali. Kebencianku pada permaisuri Yauchi lebih banyak dari Ling Chuan dan 11 Yu. Dia mencibir dan menatapku dengan tajam. Seseorang harus menjadi kambing hitam. Jika tidak, mereka akan segera menemukanku. Kau memiliki alat iblis di tubuhmu dan tulang sejati Wan Xiang di tanganmu. Kau adalah kambing hitam terbaik. Aku minta maaf padamu, hanya saja aku tidak menyangka kau hanya menggunakan 10.000 tahun untuk menerobos dewa tingkat atas dan membatalkan segel yang tidak masuk akal. Ekspresinya dingin dan menakutkan, matanya acuh tak acuh dan santai seolah-olah telah melepaskan beban. Bahkan aura di sekelilingnya menjadi lebih dingin. Dia menghela napas pelan. Mengejek dirinya sendiri, aku awalnya berpikir bahwa aku dan Dewa Iblis berada di pihak yang sama. Setidaknya tujuannya sama. Aku tidak menyangka bahwa Iblis sepertinya akan membantumu. Seperti dalam ceritamu, Iblis juga memiliki iblis yang bisa membedakan yang benar dan salah, bukan? Dulu, suku iblis memicu perang hanya untuk memperjuangkan lebih banyak tempat untuk bertahan hidup. Benar atau salah hanyalah masalah sudut pandang. Tapi urusan antara kita berdua, hanya kamu yang tahu kesalahannya. Penderitaanmu tidak ada hubungannya denganku. Aku membantahnya. Shizun, ini adalah terakhir kalinya aku memanggilmu seperti ini. Mari kita lakukan pertarungan hidup dan mati. Salah satu dari kita berdua harus mati. Nada suaranya serak, perlahan mengucapkan kata baik. 3 hari kemudian, di puncak Riwei, dia bertemu dengan senjata. Aku memanggil Qi Xiao yang belum pernah digunakan selama 10.000 tahun, tetapi pedang itu pernah dia serahkan kepadaku. Pertarungan di atas langit menarik banyak orang untuk menonton. Mereka semua setuju bahwa Kaisar Wanita Yauchi adalah pengkhianat klan dewa. Hanya datang untuk menonton pertunjukan yang mencoba berbalik melawan satu sama lain. Sinar pedang merobek langit, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Tanah longsor dan retak, tabrakan cahaya pedang adalah pertarungan kekuatan ilahi. Bisa disebut pertempuran epik. Aku dan Yauchi bertarung ribuan kali bolak-balik dan belum menentukan pemenangnya. Tapi membunuh Yauchi telah menjadi iblis batinku sejak aku membangun kembali tulang abadi di Pagoda Tandus.
Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Jadi aku membuka segel artefak iblis yang disegel di tubuhku. Ini adalah artefak iblis di tubuh Yao Qi. Dia juga yang dulu mengajariku untuk menyegelnya. Setelah tinggal di pagoda tandu selama 100 tahun, aku belajar mengendalikan artefak iblis untuk kepentinganku sendiri. Saat ini, aku tampak dilahirkan untuk membunuh, tetapi aku tetap jernih. Tidak ada emosi berlebihan terhadap kata-kata Yao Qi. Saat Yao Qi linglung, pedang Xiaoku telah menusuk dadanya. Tepat di jantungnya. Dia menatapku dengan tidak percaya, memanggil namaku. Emosi melonjak di matanya. Aku dengan tegas menarik pedang panjang dan menampar dadanya dengan punggung tanganku. Puk! Dia menutupi dadanya dan meludahkan seteguk darah, mundur puluhan langkah. Mata Yao Qi merah saat dia menatapku. Bibirnya bergerak-gerak. Lingmo, apakah kebencianmu padaku sekarang hilang? Penampilannya yang kalah dalam pertempuran saat ini mengingatkanku pada saat aku menemukannya. Gaun putihnya berlumuran darah dan dia terluka parah. Membuat orang merasa tertekan, tapi kerusakan yang ditimbulkan Yao Qi padaku. Aku tidak bisa melepaskannya. Tidak peduli apa yang pernah dia alami, aku hanya bisa berempati dengan masa lalunya. Memahami pengkhianatannya terhadap klan dewa, tetapi tidak bisa memaafkan apa yang dia lakukan padaku, karena dia adalah Dashijie yang paling kuhormati. Kami telah hidup bersama selama lebih dari 10.000 tahun, tetapi perasaan dikhianati oleh orang terdekat terlalu menyakitkan. Hanya jika kamu mati, aku bisa menghilangkan bunga cinta. Aku mengulanginya sekali. Baik, saya mengerti apa yang kamu katakan. Tapi tidakkah kamu perlu menyisakan separuh nyawaku untuk menyegel kebodohan? Aku menekan detak jantungku yang menggila, dan berkata kata demi kata, aku ingin menghilangkan racun tulang. Setelah ini, aku tidak akan ada hubungannya denganmu lagi. Mendengar ini, dia mengangkat uang dan tersenyum padaku. Dengan kedua tangan memegang pedang, dia menusuk dadanya, bahkan menggali dagingnya sendiri, lalu jatuh dengan cepat dari langit di depanku. Aku tidak pergi membereskannya, sama seperti aku merasa seharusnya aku tidak membawanya kembali saat itu. Tidak sampai waktu yang dibutuhkan untuk minum teh. Napasnya benar-benar menghilang dari benakku. Setelah Yao Qi meninggal, aku membawa Wan Shi Zhengu ke alam iblis. Tuan Iblis, aku tahu apa yang kalian inginkan hanyalah tempat tinggal. Jika kamu bisa bersumpah dengan darah dari hatimu dan jiwa dewa, tidak menyakiti orang yang tidak bersalah, dan menahan klan iblis di masa depan, aku bersedia membantu kalian. Jika tidak bisa dinegosiasikan, aku akan menggunakan kekuatanku sendiri untuk menyegel Wan Shi Zhengu bersama dengan klan iblismu ke wilayah jurang. Lagi pula, aku juga bukan orang baik. Aku bisa membantu siapapun yang aku inginkan. Tubuhku masih disegel. Tapi kata-kata Dewa Lingmo ini mewakili alam dewa? Tuan Iblis bertanya dengan wajah tenang, tampaknya tidak peduli dengan kata-kataku, tetapi nadanya tidak senang. Tidak bisa. Aku bukan iblis atau dewa, kataku. Masih ada lentera di hatiku yang membuatku mengerti mana yang benar dan salah. Aku berpikir, hanya kamu. Adapun tubuhmu yang disegel, bukannya kamu tidak bisa mengambil darah dari hatimu. Kalau begitu, setuju. Ada senyum tipis di sudut mulutnya. Aku merasa dia memiliki semacam konspirasi yang berhasil. Akhirnya, Tuan Iblis bersumpah dengan darah dari hatinya dan jiwa dewa. Aku membawanya dan dewa perang. Bernegosiasi dengan langit dan bumi, dan memenangkan tempat tinggal bagi klan iblis, tetapi hanya itu saja. Setelah itu, aku berkelana ke seluruh dunia, kehilangan Shizun. Kehilangan Dashijie, hanya ada Wan Shi Zhengu dan pedang Xiao yang menemaniku. Ingin membunuh iblis, dan Tuan Iblis masih di dalam Wan Shi Zhengu milikku, tapi masih tertidur.